jelas Furious Dive-nya lebih mudah. Yap. Dragon Tail-nya bahkan bisa di ujung doang loh. Dan kita tahu kalau Dragon Tail di ujung kan Paling sakit. paling sakit. Itu paling ya. sakit. Itu paling sakit. Damage-nya paling sakit. Yang paling deket sama si Yuzongnya malah yang Paling lembut. damage-nya paling lembut. Karena kan itu namanya teknik buntut. Buntut itu kan semakin ujung semakin tajam. Bener-bener. Kan kalau misalnya kalian lihat jangkar, itu kan ada rantainya. Itu rantainya itu kalau misalnya udah sampai habis itu hati-hati bisa cepretannya itu. Iya, sakit banget itu. Itu, makanya sama sistemnya kayak buntut Yuzong. Tapi Joy yang kali ini langsung diamankan juga. Nah, Joy ini menurut aku ya, Iya. ini bisa di area jungler sih. Kalau emang Fredrin-nya Joy-nya di geser. jungler, jawaban yang paling oke untuk draft pick saat ini adalah Pakito menurut aku. Pakito untuk Kairi, yang tentunya kalau misalkan kita lihat secara adu damage, nanti kita bisa ketahui sendiri bahwa Joy ketika Electrifying Beats-nya aktif, dia bisa langsung di-jab 2 kali, dan itu bisa langsung dalam keadaan yang sekarat. Iya sih, harus ada yang bisa ngestopin pergerakan dari seorang Joy-nya seperti dengan adanya Pakito itu sendiri. Dan dengan adanya Pakito juga pastiin dia bakal lebih mudah ya buat ngincar nanti ke arah backline-nya seperti dengan adanya seorang Yves dan juga Lesti. Tapi pilihan dari tim Onyx Indonesia akan jatuh pada Balmond dan juga Cho. Yang sudah aku mention sebelumnya, Balmond ya. Balmond itu udah pasti entah masuk ke dalam drafting phase atau bahkan dibuang di banning phase seperti Wah. tadi. Kalau misalnya Kiboy pakai Cho ini biasanya banyak freestyle nih. Tadi Banyak aja freestyle. udah recall. Yes. Dan ini juga salah satu buff yang sempat dibuat dadakan. Ini aku makanya bilang dadakan kenapa? Karena baru minggu lalu Iya, di benar. buffnya. Yang dimana Balmond itu lethal counternya sekarang sudah bisa menyentuh di level 12 untuk 45% loss HP. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita melihat Fredrin setengah darah dan ternyata dia tuh 40% darah yang tersisa di instant kill. Waduh, Tidak pakai ABCD, boom, lethal counter hilang. waduh. Dan lebih tepatnya sekarang, ini lebih untung sih karena Joy. Maksudnya kenapa? Joy ini kan terkadang dia dari darahnya seperempat, itu kadang dia tuh suka masih bisa balikin keadaan. Benar. Dan lethal counter ini yang ditutup. Penutupnya pakai lethal counter ini Profesor KB. Nungguin pas electrifying beats-nya aktif dan nanti mungkin ada beberapa DPS yang masuk dan itu mungkin lethal counternya akan menyala. Dan kayaknya ATM tetap pakai Fredrin sih kalau yang aku lihat ya, Devin ya. Oke. Dan Dengan serangan kondisi tadi kali ya. Ya, dan Joy-nya kayaknya tetap akan di area jungler. Kalau dari aku, dari sudut pandang aku ya. Dan Tapi kalau misalkan diubah ya, aku malah menganggap ini Fredrinnya dalam ancaman. Karena seperti kita tahu, dari lethal counter ini akan mempermudah juga Fredrin untuk ditumbangkan bahkan sebelum ultimate dari Apostle Ward atau seperti yang kita tahu, Kumaha Barudak. Sikat. Kumaha Barudak. karena nggak sempet nantinya ya untuk nge-reveal dengan Iya. adanya spell fam-nya dia, keburu kena level counter juga dan mereka tutup iya. dengan Kufra tadi. Animation case-nya mungkin yang berbeda. Dan Yes. Kufra ini bisa dibilang menjadi jawaban juga untuk setup yang akan dibuatkan oleh Novaria dari Suns. Karena seperti yang kita ketahui di sini ada Chow, berarti tugas dari Chow adalah memisahkan bagaimana Kufra dengan setupnya atau kalau bahasa gampangnya pick off Kufranya secepat mungkin. Alright, dan ini dia game kedua. Di mana Onyx Indonesia masih melawan dengan Burn Ice Flash depan sana Kiboy. Wow, hati-hati di early game udah terkena sedikit poking damage dan jangan lupakan Donat. Ini dari early udah harus di pressure abis-abisan nih Nevin. Iya, karena balik lagi ya sama seperti dengan penggunaan seorang Kari. Kalau misalnya early-nya dibebaskan kayak tadi, damage-nya bakal benar-benar mengerikan ketika masuki ke area mid game dan juga late game. Dan kalau bergeser ke sisi XP lane-nya kali ini antara dengan adanya ATM dan juga seorang Boots yang dimana Joy-nya akan berada di sisi XP. Dan bahkan ternyata Joy-nya di XP karena dia ingin mengandalkan vengeance-nya. Lebih ke arah vengeance-nya yang akan diandalkan. Di depan sana, Donat di babysit, dapetin gold buff. Dan bahkan dari cewek juga bisa kita bilang, early game-nya dari seorang Cloud ya tidak bisa apa-apa. Selain hanya untuk bisa melakukan poking damage, lihat. Menabung mungkin ya Menabung dengan aja bisanya. ya, avarice yang ia miliki, emblem yang kita ketahui sendiri juga mempermudah Cloud. Ya mungkin nanti di tanggal 27 Juni akan kita kangenkan ya Cloud dengan emblem ini. Dan yang berbeda dengan game sebelumnya mungkin ya kalau kita ngeliat di game kali ini adalah pergerakan dari seorang Kiboy yang langsung menuju ke area top lane. Berbeda ketika dia menggunakan Arlot ya, itu agak susah kalau mau nge-babysit ke arah gold lane. 2 kali permainan, 2 kali babysit untuk Donut. Yang dimana di Seven kali ini bedanya itu bukan hero cover tapi hero setup. Dan itu PR-nya dia, bagaimana cara ia untuk memanfaatkan Tyrant Revenge yang mungkin bisa ia lontarkan berkali-kali kepada Kiboy. Tapi jangan lupakan juga bahwa Kiboy ia memiliki Shunpo, sehingga bisa saja hal tersebut di-immune dan dengan mudahnya bisa di-counter dengan menggunakan Jet Tornado. Alright.
Tapi melihat ada clear mid yang sangat cepat dari seorang Suns ini membuat dirinya mendapatkan level 4 lebih cepat. Dan lihat rotasi yang terjadi dari arah bottom lane. Udah ada Kairi di depan sana, tapi ini ada sedikit pertanyaan buat aku. Kairi tidak tercover oleh siapapun. Dan bahkan sedangkan ini di sisi sebaliknya, ada 4 player dari Burn Express di sana yang memungkinkan Kairi ini akan menjadi korban bulan-bulanan warga. Oke, Kiboy bakal coba untuk maju. Ini udah ada satu covering yang datang, begitu juga dengan adanya seorang boost. Tapi masalahnya Kairi benar-benar diharas sih sampai ke bagian belakang. Petrifa yang langsung dibuka dan juga Vengeance kali ini mengincar ke arah seorang ATM. Tapi cuma tetap bisa ngedapetin ke arah turtle-nya. Yes, dari mulai posisi 1 berbanding 4 aja, aku ngeliat ini agak cukup sulit untuk seorang Kairi dapetin turtle. Dan bahkan dia ada top lane, first blood didapatkan oleh seorang Suns dengan sangat instan. Ditembak depan muka Profesor Kami dan Nevin. Dia udah tahu sih kayaknya ada 4 pemain yang melakukan movement ke arah turtle sehingga ketika memasakkan tim fight 4 lawan 4 tanpa adanya pertukaran sama sekali, yang ditargetkan hanyalah turtle-nya. Tapi dengan rotasi Suns barusan, ia mengincar ke arah Donut dan mungkin Donut pun gak expect bahwa dengan 726 magical damage yang begitu tinggi dari Astra Recall ini benar-benar powerful banget di early game. Bahkan di jarak secepat itu, sedekat itu. Biasanya kan seperti kita tahu, Astra Recall kan nanti bakal powerful kalau seandainya jaraknya lebih jauh. Untuk sekarang The Way of Dragon pun sudah dilontarkan. Oke, cuma akan terkena lethal counter dan ini dia jawaban dari seorang Francis. Hilang begitu saja terkena Astra Recall dan bahkan di recall juga oleh seorang Kiboy, tapi depan sana Donut. Kayaknya mulai udah harus di-respect oleh seorang Kiboy. Karena damage-nya udah mulai sakit. Akan coba dikejar begitu saja, flicker bahkan telah digunakan membuat seorang Kairi memilih untuk melakukan sedikit invasi di arah jungle. Ini dia, Kairi yang benar-benar melakukan dominasi di arah jungle dan bahkan di sisi sebaliknya. Lifesteal gagal didapatkan, Wells telah dikeluarkan, langsung ada vision ke arah belakang. Kairi mencoba untuk menghindari para pasukan dari Barrage Place. Kombinasi antara Kiboy dan Kairi ini benar-benar dua arah yang berbeda. Dijauhkan agar Kairi bisa selamat, Profesor. Ya, dua aksi yang bisa dibilang dilakukan ketika memang satunya untuk cover niatnya dan satunya untuk escape. Lalu kalau misalkan melihat dari komposisi timnya, itu dia yang baru aku mau mention. Dengan adanya satu buah clock yang diamankan terlebih dahulu oleh Kairi, ia ingin menuju ke arah Radiant Armor. Karena dia udah sadar, oke di sini ada ATM dengan Joy, magical damage tentunya, DPS juga, ada Yves. Jadi dua-duanya dalam bentuk damage per second. Membuat nantinya agar Radiant Armor ini bisa menjadi jawaban utama. Dan salah satu penangkal dari magical damage yang di early game sangat-sangat mematikan bagi sosok Balmond yang minim escape-nya. Ya, turtle-nya udah mulai muncul juga. Kali ini dengan adanya seorang Kiboy yang akan mencoba untuk memberikan gangguan. The Way of Dragon sudah mulai masuk, tapi cuma masih berhasil ngedapetin ke arah turtle-nya. Si Cat kali ini mendapatkan juga ke arah serang Kairi kerugian. Lagi-lagi bisa dibilang ada di tangan teman-teman dari tim Onyx. Tapi somehow mereka bakal coba untuk melakukan pertukaran lainnya di area mid lane karena masih berkumpul juga 3 pemain. Namun dengan adanya Choi yang sudah bernyanyi, sepertinya agak sulit untuk menghindari damage yang masuk dan menjadi double kill di tangan dari seorang Cema. Cema, tadi lihat press ward-nya pas banget di atas kepala Kairi, dipentung asal-asalan. Membuat seorang Kairi tumbang di depan sana. Bahkan di sisi sebaliknya, lihat. Langsung ada para pasukan dari Onyx yang mencoba untuk melakukan defensif di arah top lane. Tapi mainnya jauh banget ya. Cancel recall itu. Soalnya ada animasi movement yang tentunya akan menggeser ya kembali ke terror dari Land of Dawn. Dan untuk sekarang dengan turtle yang bisa dibilang dicuri oleh Cema, membuat pergerakan dari Kairi agak under sepertinya. Dan harus mengejar level secepat mungkin agar tidak ketinggalan dari point retribution. Dan masalahnya, dia itu tumbang plus ada apa? Plus ada satu turtle. Itu yang mahalnya banget. Tapi lihat tembakan dari Suns yang Astra Recall membuat Donut kali ini agak cukup terpressure. Dan sedangkan ATM di depan sana akan coba melakukan dominasi terus di laningnya. Rotasinya dia lebih cepat daripada Boots. Itu yang membuat Boots kali ini agak sedikit tertinggal dari segi rotasi. Ya, karena mau bagaimanapun Joy itu clearing powernya lebih tinggi ketimbang kalau misalkan kita match up kan yaitu adalah Yuzong. Memang di sini tugas dari Kiboy tentunya agar bisa meng-engage belakang sehingga nantinya ATM tidak bisa mengganggu juga kepada cewek. Oke, di Seven sepertinya bakal coba untuk diamankan tapi nyatanya lethal counter gagal untuk bisa connect langsung menuju ke arah serangan di Seven. Sementara itu 2 pemain lainnya Donut dan juga si Cat masih berhasil selamat. Padahal tadi udah ada sebuah inisiasi yang dibuka oleh seorang Kiboy. Tapi sayangnya juga terlalu jauh ya tendangannya masuk sampai ke area semak-semak dan gak bisa di backup lebih lanjut lagi oleh seorang cewek. Double flicker itu tadi Double dua-duanya. flicker soalnya. Donut flicker, Kiboy flicker jadi push sejauh itu. Dan bahkan lihat di bottom lane.
Turret berhasil didapatkan oleh satu orang Joy. Dan bahkan ada perebutan kali ini. Perebutan yang cukup adil. Langsung ada push ke arah belakang menuju ke arah seorang Cema. The Seven Retribution from Lethal Counter. Dan seorang Kairi berhasil mendapatkan 1 poin. Turtle 1 poin kill. Dan bahkan Cema akan menjadi korban selanjutnya. Apres Wordnya tidak berhasil keluar. Double kill from Boost. Dan bahkan dengan adanya 2 coverisasi membuat seorang Kiboy still survive. Dan bottom lane ATM sempat masih terkena 1 tembakan dari Alpha Recall. Dan bahkan Sans masih mau lebih. Informasi telah didapatkan tapi sedikit saja berhasil bisa ditumbangkan Evin. Tetap direlakan ya untuk kembali ke arah base dari seorang IATM-nya sendiri. Dan keunggulan mulai terlihat dengan adanya turtle yang diamankan, terlihat juga dari segi itemization-nya, di mana kali ini cewek udah ngamen sampai ke area Golden Staff. Item power untuk seorang Cloud juga. Iya, apalagi dia punya tough boots, jadi nanti kalau seandainya agak sedikit ada cancellation daripada Fredrin ya, ketika dia menggunakan Blazing Duet itu bisa di-handle. Namun yang paling PR nanti akan ada di ATM, karena mau bagaimanapun ATM sudah punya Dominance Ice. Boots secepat mungkin harus memiliki Oracle-nya. Kalau tidak tentunya Regen yang ia miliki tidak akan begitu maksimal. Well, Dragon, gitu indah Ranger Mas. Oh, indah sekali tembak langsung menuju ke arah belakang. If-nya tidak mungkin bisa didapatkan, tapi Donut almost ter-take down. Kairi yang terkena snipe kali ini nampaknya tidak terlalu berimpactful. Dan bahkan Asal Recall almost is never enough. Walaupun dengan udah kali 5-nya tapi gagal mendapatkan 1 poin kill atas seorang Donut. Di sisi sebaliknya Kiboy nggak punya Way of Dragon. Dan bahkan kalau dia keluarin flicker sekalipun, ini bakal merugikan banget. Dan sedangkan ternyata Kiboy di sana hanya ngebuka vision untuk Sans. Itu bener-bener ya, Suns-nya hampir dapetin recall 2 kali. Kalau tadi connect mungkin saja ya mau tidak mau Donut harus memasakkan battle style-nya keluar. Karena di sana Kiboy sudah ready dengan flicker yang ia miliki. Dan ini dia, debut dari Novaria akhirnya muncul di professional scene dari MLBB Esports. Karena seperti yang kita tahu kalau kemarin kan masih di ban 14 hari. Sekarang di MSC sudah bisa dibuka. Sudah bisa dibuka dan langsung digunakan oleh teman-teman dari Onyx pastinya. Damage per damage sudah mulai dikeluarkan juga pastinya oleh seorang Sans kali ini menghindari dan juga sekaligus membuka vision ya, keuntungan ketika menggunakan Novaria di dalam Land of Downlord bakal menjadi satu perebutan juga kali ini karena udah mulai ada inisiasi dari seorang Sikat. One hit, one shot, one kill. Membuat cewek ditumpangi. Kairi akan menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan Kairi nggak bisa diselamatkan kembali. 2 hilang di saat Lord sedang muncul. Ini berbahaya untuk para pasukan Onyx Indonesia nih, Vin. Ya, sini bisa dibalikin lagi keadaannya dengan Bird Express yang mempunyai kuantitas yang lebih unggul. Apalagi sekarang seorang Kiboy-nya cukup berani untuk masuk di area tengah-tengah. Mencari juga kesempatan untuk bisa ngebuka nantinya ke arah The Way of Dragon-nya. Sans mau nyoba kayaknya pakai recall. Oke, dan bahkan Way of Dragon menuju ke arah seorang Donut di pasal seorang Boost bersama dengan seorang Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Para pasukan dari Burnice Flash mereka kehilangan Donut, tidak ada covering up. Dan bahkan di Seven di sana mencoba untuk menyelamatkan diri. Apres Sword gagal didapatkan. Recall asal oleh seorang Sans. Tidak bisa mendapatkan 1 poin kill atas seorang D7. Apakah akan di-recall kembali? Kekeran maut ke arah belakang. Udah pulang. Udah Source-nya habis. Tuh, Eko-nya baru ada tuh asal Eko-nya. Iya, tapi ini nice try banget lah ya dari tim Onyx akhirnya bisa setidaknya mengurangi 1 kuantitas dari para pemain Bird Express meskipun pada akhirnya Lordnya tetap ada di tangan teman-teman dari Bird Express di bagian bottom lane khususnya yang udah mulai akan ditahan terlebih dahulu, dihambat oleh para pemain dari Onyx dan semua yang selalu setia juga memberikan gangguan ke arah seorang Kiboy. Nih, zoning out-nya dari Kiboy udah cukup kok untuk mendapatkan 1 buah Lord yang tadinya dicuri oleh teman-teman dari Burn X Flash. Kenapa aku bilang dicuri? Karena setupnya sebenarnya tadi Onyx juga udah sempat pegang, hanya saja ada beberapa pick off dan untuk sekarang pick off-nya akan dimulai dari Onyx kembali. Yes, dan Seven kembali lagi berhasil ditumbangkan oleh beberapa pemain dari tim Onyx, tapi pertukarannya adalah menuju ke area turret. Di area top lane, khususnya 2 turret langsung bisa dihilangkan dengan rotasi cepat dari seorang ATM. Oke, dengan adanya pertukaran kali di Seven, jadi dia akan makan di Seven terus-menerus. Kenapa? Supaya Donut ini nggak punya covering up. Dan gak ada setup untuk Gak ada Burn setup X sama Flash. sekali untuk Burn Express. Jadi bahasanya kayak Yves-nya ini bisa keluar ultimate bukan buat setup tapi buat defense. Biar Nah, gak kena mungkin sisi. iya, atau mungkin nanti pas dia ter-engage atau mungkin seperti ini posisinya. Ketika dia ada wave minion yang begitu banyak dari Onyx, mau nggak mau harus keluar di Lord Manipulation-nya untuk mempertahankan yang namanya mid lane central yang begitu mahal harganya dari Burn X Flash. Oke, Kiboy langsung flicker digunakan. Ini membuat Siket kayaknya agak sedikit terkena pressure. Informasi telah diberikan, tidak ada 1 buah flicker yang menandakan ini adalah hal yang sangat mahal untuk Boots sih. Kenapa aku bilang ini hal yang sangat mahal untuk Boots? Boots memang adalah orang yang ditargetkan ke arah belakang. Boots adalah orang yang akan dikasih satu Ditugaskan. tugas sangat berat, yaitu untuk men-zoning out backline dari Burn X Flash. Sedangkan notabene-nya backline mereka itu punya damage yang kuat.
Tuh. Leslie. Terus juga Kaden dari Yves. Paling PR-nya nanti. Kalau seandainya mungkin Boots-nya udah punya sedikit uang tambahan ya kan. Menuju ke arah late game. Dia punya Toilet Armor itu setidaknya udah menjawab sekali Donut dengan critical damage-nya yang begitu tinggi. Jadi ke handle. Maksimal damage yang bisa diterima hanya 600 dalam bentuk full damage. Iya, apalagi udah memasuki ke arah menit yang ke-12. Jadi damage dari seorang Leslie-nya juga sudah mulai terlihat potensinya dengan item yang udah terkumpul juga. Dan masih kita ngelihat pertukaran demi pertukaran ke arah surat antara kedua tim. Karena sekarang ini posisinya sebenarnya gold-nya sama dengan game sebelumnya. Nggak ada yang terlalu timbang, sama-sama masih saling mengejar. Jadi momentumnya ada di area Lord yang akan muncul dalam beberapa saat lagi. Malefic Roar jawaban dari cewek juga menuju ke arah late game karena seperti kita tahu tadi ATM dia selesai dengan Dominance Ice. Jadi untuk attack speed ke handle sedikit. Tapi setidaknya penetration point yang ia butuhkan dan magical damage yang begitu burst yang mungkin harus diperhatikan juga oleh cewek. Entah dengan menggunakan Rose Gold Meteor atau mungkin setidaknya respect dengan Athena Shield. Aku sih lebih ke arah item defense sih menurut aku ya. Aku lebih sukanya prefer ke arah sana. Karena bisa kita bilang di sini cukup burst juga damage yang diberikan dari ATM. Wave Dragon dikeluarkan, tidak ada following up damage. Dan bahkan Keyboy tidak disambut dengan apapun di depan sana. Para pasukan dari Burn Express yang bahkan berhasil mendapatkan suara Keyboy. Tidak ada following up damage, Boots sedikit terlambat menuju ke belakang. Donut menjadi pilihan utama. Flicker bahkan telah digunakan bersama dengan Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Tembakan asal recall from Sans menutup dari hari seorang Donut. Tapi shutdown harus didapatkan oleh para pasukan dari Burn Express. Lethal counter yang gagal menuju ke seorang ATM. Mundur ke arah belakang. Membuat dirinya masih bisa selamat untuk bisa ke arah base-nya, David. Iya, 2-1 terjadi kali ini. Untungnya mereka berhasil ngedapetin ke arah seorang Donut. Salah satu hero yang memang harus diwaspadai karena dia bakal punya damage output terbesar, apalagi untuk perebutan Lord seperti saat ini. Masih coba untuk dipancing lagi, tarik ulur dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx sampai nantinya ATM bisa tertangkap karena ATM ini akan sangat merepotkan untuk kedua belah jungler yang bisa di zoning out terus-menerus khususnya dari tim Onyx. Oke, akan ada perebutan di arah Lord. Adu Retribution, coba versus Kyrie, depan Kyrie! Lethal counter plus Retribution membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan dari segi objektif di depan sana. Keyboy bakal coba ditembak 2 kali Donut. Berhasil menutup hari dari seorang Keyboy. Langsung ada tembakan menuju ke arah seorang cewek tapi nampaknya satu hit terakhir membuat cewek almost tertakedown dan cewek still survive in the top lane. Wah, still survive, tapi sayang banget. 2 pemain hilang ngebuat harusnya nanti keuntungan dari Lordnya lebih minim dibandingkan yang seharusnya. Damage dari seorang Sasha udah mulai bisa ditahan oleh beberapa player seperti seorang Cemak khususnya yang kali ini bakal ngambil ke arah full defensif. Dan kita masih menunggu juga nih momen-momen dari seorang D7 yang seharusnya bisa terbuka sih ke arah para pemain dari tim Onyx yang biasanya mainnya secara grouping. Nah, kalau kita ngomongin soal grouping dari tadi yang tidak aku saksikan adalah cewek dengan Blazing Duet-nya. Ya, Kita dari tadi juga. belum melihat sebuah Blazing Duet yang mungkin bisa menutup entah dari Cema, entah dari ATM, atau bahkan dari D7. Sehingga damage burst yang dibutuhkan oleh Onyx itu masih belum kelihatan potensi maksimalnya. Mungkin masih menunggu momentum karena balik lagi. Menunggu cewek juga di belakang. Oke, cewek terkena Blazing Duet. Masih ada Vengeance depan sana cewek. HP-nya tertakedown. Lethal counter gagal didapatkan dari D7. Kembali mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit resetisasi. Membuat Burn Express kali ini berada di posisi yang tidak terlalu kerugiannya banyak. Dari Lord tadi, kerugiannya ini bisa aku bilang ya bahkan nggak nyampe hampir 2-3 turret loh. Standar aja kerugiannya. Beda sama pas ATM itu memanfaatkan split push untuk mendapatkan 2 turret. Iya, itu kayak masih diuntungkan oleh tim Burn Express kalau menurut aku pribadi. Karena mid lane turretnya dari Burn Express saja masih berdiri gogo gagah di depan. Iya, susah banget sih untuk nembus pertahanan dari seorang Cemanya ya, yang selalu ada di bagian depan sebagai frontliner sekaligus sebagai sesuatu jungler. Dan kali ini udah mulai ada tendangan dari seorang D7 yang harus mundur terlebih dahulu menjaga dirinya dengan sangat baik ketika menghadapi Keyboy. Cewek nggak boleh barter damage terus sih kayak seperti ini. Dia selalu maju, dia berani, tapi barter damage yang dia terima itu tidak terlalu worth it kalau menurut aku. Ya, tidak sebanding lah bahasanya. Karena ketika dia melakukan sebuah basic attack dalam maksud poking damage, seharusnya mungkin yang bisa didapatkan adalah musuhnya setengah darah atau setidaknya musuhnya keluar battle spell. Ya. Tapi di posisi seperti ini malah ceweknya yang dalam ancaman, entah Purify-nya ia harus paksa keluarkan, atau mungkin dia harus mundur dengan BMI, Battle Mirror Image, agar dia tidak terkena damage yang begitu tinggi. Dan untuk sekarang Donut yang tidak terlihat sama sekali dari tadi, dia benar-benar tidak mau show di map. Karena sekali aja kelihatan di map, Boots dengan Black Dragon Transform-nya akan coba untuk melakukan engage secara paksa. Entah ke arah Donut dengan flickernya atau bahkan ke arah Yves, si Cat.
Yang dari tadi flickernya pun masih benar-benar belum dikeluarkan. Udah ada Win of Nature ini yang bahaya banget sih Profesor KB. Dia akan cukup sustain ketika ada one by one situation dengan seorang cewek dan bahkan kemungkinan besar dari posisi 15 menit ke atas ini cewek yang berada di bawah dalam bayang-bayang donat kalau menurut aku. Setuju. Karena mau bagaimanapun cewek paling aman kalau bikin toilet armor. Agar nantinya physical damage burst-nya itu tidak semaksimal itu dari Leslie. Dan hanya di-handle sampai dengan 600 saja damage-nya. Iya, Oke, ATM bakal coba untuk mengejar karena belakang informasi telah diberikan. Tembak ada Astral Recall tapi nampaknya udah bernyanyi. Boots di depan sana. Tidak mau terlalu fokus dengan seorang ATM karena itu memang distraction sengaja dilakukan oleh seorang ATM. Keyboy masih mencari positioning, Kairi di sorting out, informasi telah didapatkan ini mereka akan team fight. Karena Keyboy di arah belakang fokus karena Donut gak melihat apa yang terjadi. Duel friend dan bahkan Donut ter-take down. Blessing duel from cewek membuat para pasukan dari Bir. X-Flash kali ini benar-benar pora-poranda Burn X-Flash. Mereka nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord. Burn X-Flash ter-take down. 4 hilang. Ini bencana untuk Burn X-Flash. Menyisakan seorang sikat aja kali ini dan 4 pemainnya udah hilang bahkan masih Dipaksa. dikejar terus menerus oleh seorang Sans untuk bisa melakukan recall di depan base dari Burn X-Flash. Sembari juga seorang Kairi yang masih akan melakukan solo ke arah Lordnya. One-strike push. One-strike push. Ada minion. Bakal coba dipaksa. Minion ini sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Audi. Dan lihat sounding out yang terjadi. Sikin di depan sana. Blessing Blood telah dikeluarkan. Dan Sikin mencoba untuk melakukan sedikit defense tapi tidak peduli. Onikia ini berhasil mengamankan 2 poin penuh tanpa balas. Dan ini benar-benar berbeda dengan Onyx Indonesia di game yang pertama. Satu momen doang yang berhasil kali ini ngebuat mereka bisa ngedapetin kemenangan dan straight push ya tanpa basa-basi. Lordnya belum dapetin tapi ketika mereka ngelihat potensinya decision making langsung mau coba untuk ngedapetin ke arah base-nya dan itu langsung mereka lakukan dengan sangat amat baik. Kalau itu 5 lawan 5, melakukan 2 move di waktu yang bersamaan, evaluasi pasti. Iya. Yang satu nge-push turret, yang satu Lord. Yes. Tapi kalau posisinya 1 lawan 5, tentu itu adalah sebuah keuntungan. Yap. Karena balik lagi, dengan mengamankan poin kill 4 hero bahkan sekaligus karena Burn X-Flash tadi. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan, Ya. yang artinya mereka akan tumbang dalam kurun waktu yang lama. Membuat Onyx itu bisa mendapatkan objektif dengan gratis tanpa harus effort lebih. Dan ini dia, Onyx, tim Indonesia yang memenangkan match pembuka mereka dengan skor 2-0. Tren positif yang begitu sangat baik bagi Onyx itu sendiri nantinya di grup C. Iya. Kemenangan pertama untuk Indonesia, maniak pertama untuk Indonesia. Luar Novaria biasa. pertama. Apa? Novaria pertama. Novaria pertama untuk Indonesia. Novaria pertama, Balmon pertama, Uranus juga habis di buff, ya kan? Langsung digunakan. Adaptasi cepat ya berarti bisa dibilang dari Onyx juga untuk langsung membawa strategi-strategi yang fresh di MSC kali ini. Wow. Luar biasa. After game 1, benar-benar mereka reset, mereka masuk ke bench. Aku bilangnya bench ya kan, tempat mereka itu ngobrol lagi, reset Evaluasi. lagi, evaluasi game kedua. Ini Onyx yang asli. Sebenarnya Onyx yang kita yang tunggu-tunggu ya. Onyx yang sebenarnya muncul dan benar-benar mengganas banget dan bahkan kalau bisa kita bilang hampir beberapa kesalahan itu hampir bisa ditutupin. Sedikit banget sih. Beda banget sama let's say di game kayak pertama. misalkan tadi kan pas The Way of Dragon ternyata Gak ada upgrade following rewardnya masih up. Iya. masih connect. Tahunnya nyala. Nggak ada following up, terus mungkin tiba-tiba dari kita melihat bagaimana Kairi yang menggunakan retribution terlebih dahulu untuk Iya. escape. Padahal dia bisa mungkin mencuri Lord atau Turtle. Tapi balik lagi mereka mengeksekusi hal tersebut dengan mengincar ke arah hero tersebut. Donat. D7, Donut. Oh, itu Donat. dihilangkan 2 pemain itu udah bener-bener impactful banget. Benar. 2 pemain kunci ternyata Nevin. Di game Iya. pertama memang mereka kan yang membuat kunci di Seven kita tahu lah dengan dinginnya. Tapi setelah game kedua mungkin Beda cerita kali ya. Leslie punya damage besar banget ya. Betul. Tapi mungkin untuk dari segi sustainability mungkin lebih kuat Karakari gak sih? Iya benar. Dan Kalau kita bakal- berbicara mungkin tim fight jangka panjang kali ya. Ya, tipe Silakan, jangka Ewi. panjangnya juga lebih enak kali ya. Dan kita bakal lihat dari segi MVP-nya juga. Karena ini game yang benar-benar luar biasa dari seorang Keyboy sih dengan KDA 139 dia bisa dapetin momentum-momentum yang pas. Terutama karena Onyx dari game kali ini dia mainnya tarik ulur banget ya. Jadi potensi dari seorang Keyboy-nya juga sangat amat terlihat di game kali ini. Mau gimana pun ya, nontonin Romer Chow Mhm. itu pasti satisfying banget. Iya, Pasti Tendang. satisfying banget. tendang lari gitu ya. Tendang lari. Apalagi kalau misalkan kicknya kayak tadi. Iya, Kicknya benar-benar menuju ke arah damage dealer utama. Dan Betul. itu adalah Donut.
Dan dia juga nemenin dari awal ya ke sisi gold lane, berbeda dengan game sebelumnya, dan ini juga yang Tadi ngebuat kalau nggak salah ceweknya. Toilet Armor deh itemnya. Siapa? Mungkin ya? Nggak salah ya. Siapa? Keyboy item keduanya. Oh. Jadi dia tuh Radiant Armor, habis itu Toilet Armor, Boots nyusul, habis itu Radiant Oh. Armor. Jadi untuk Kairi, dia tidak membuat ke arah Toilet Armor buru-buru, karena memang tujuan dia itu adalah menerima damage dari ATM dan juga dari Siket. Nah, sementara berbeda job desk-nya dengan Boots yang langsung invade ke belakang, Boots yang mungkin juga nge-follow up Keyboy lah bahasa gampangnya, ya kan? Yuzong dan Chow yang memang dua-duanya bertugas untuk menghandle true damage yang begitu tinggi daripada Leslie. Dan memang itu pun sudah cukup terhandle sebenarnya. Apalagi di momen seperti ini yang dimana Keyboy dan juga Boots bekerja sama untuk mendapatkan sosok Donut. Ketika di Seven-nya itu ternyata pecah immortal, jadi ya mau tidak mau. Itu adalah momen yang paling krusial, momen yang paling tepat lah. Udah gak ada ultimate, gak ada bouncing ball. Jadi paling cocok karena kita tahu sendiri lah The Way of Dragon kedua sekarang udah bisa di cancel. Apalagi dengan menggunakan bouncing ball. Yes. Jadi nggak bisa di following up. Nyundul jadinya. Jadi nyundul cetung. Nah, seperti itu nih. Nah, Ini dia dari segi itemization-nya juga ya, kalau kita lihat dari tim Onyx tadi, Twilight. Iya, Twilight ya, dia Ya, beri sama Boots. Boots juga di tengah-tengah setelah adanya Radiant Armor. Terus kalau kita ngeliat ke arah Kairi juga, dia udah komplit dengan adanya Guardian Helmet ya, kan jadi lebih sustain lagi lah ketika menghadapi khususnya ke arah ATM dengan Radiant Armor juga. dan kalau kita Keyboy melihat dari lebih nggak mau Keyboy, pulang nih. iya, Dia mau bermain ini. Gas terus. sustain aja dia. Wah, full damage loh Joy-nya. Ini untung aja ceweknya tuh nggak pecah melepas samping Joy-nya. Bener ini. Gara-gara ada ini, ada Rose Gold Meteor kan tadi. Ini sakit banget sih Be, jujur kalau Joy seperti ini nih soalnya. Iyalah, masa bohong. Dan Winter Truncheon tadi kayaknya tuh nggak sempat melihat dari Siket. Karena memang Iya. pada akhirnya Siket itu berada di posisi paling belakang. Dan dia hanya tumbang satu kali. Dan ini yang mungkin tadi sempat digarisbawahi oleh Ranger Mas bahwa memang Siket ini bisa menjadi masalah utama bagi teman-teman dari Onyx ketika berada di dalam in-game. Dan itu terbukti. Dari draft, Dua dari game. roster aja dia Nah. muncul. Menurut aku dia tuh orang yang harus diwaspadai. Ya, Dan kalau kita berbicara soal bagaimana ace kita damage dealer dari Suns yang dengan poking damage-nya, sebenarnya bukan poking damage karena dia poking damage-nya tipe burst ketika dia mainin yang namanya Astral Recall. Tapi kalau misalkan dia mungkin mainin yang blast, dia mainin damage per second kayak tadi, tiba-tiba ada efek slow lah, tiba-tiba ada glowing one, jadi ada following up damage dan damage per second tersebutlah yang ternyata tidak dilupakan oleh Suns bahwa poking damage pun sebenarnya tinggal diadu aja. Yif dengan menggunakan Void Blast, ya Astral Blast juga ada gitu loh daripada seorang Novaria. Dan ini membukakan lagi-lagi pertanyaan kita bahwa Novaria se-worthy itu kah untuk di first pick? Menurutku iya. Karena memang dia bisa jadi roamer, dia bisa jadi mid laner. Di dua tempat ini tentunya dia akan memainkan dua tipe yang berbeda. Ya, kalau misalkan jadi mid laner, dia bisa jadi hero utility untuk memainkan slow evac dengan Ice Queen One. Kalau misalkan dia bermain dengan menggunakan Dire Hit, wah dia mainin recall, bikin Divine Glaive, Holy Crystal, ya kan satu kali tembakan itu bisa melumat habis gold laner dan mid laner lawan tentu. iya. Meletus. Balon hijau. Iya. Range-nya jauh banget sih ya dari Novaria itu Iya, sendiri. iya. Jadi ketika dikombinasikan dengan gameplay-gameplay yang memang punya badan di bagian depan itu udah enak banget. Karena posisi dari